Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan yang singkat ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Juga ada beberapa hadis yang akan kita bawakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi berkaitan dengan judul kita hari ini. Judul kita hari ini adalah tentang babu khaufil mu'min. Sebuah bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di dalam Kitabul Iman. Jadi kaitannya tema kita adalah tentang keimanan. Kata Imam Bukhari, babu khaufil mu'min, kekhawatiran, ketakutan seorang mukmin min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Kekhawatiran seorang mukmin akan lenyap, hilang, hangus, gugur amalan-amalan salihnya sedangkan dia tidak merasa. Ini adalah sebuah bab yang dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman dan menjadi teguran bagi setiap muslim untuk tidak merasa nyaman berada di zona hijau. Seorang mukmin harus merasa bahwasanya ada hal yang belum disempurnakan dalam keimanannya dan dia harus kejar dan jaga hal-hal itu. Di sini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi perkataan Ibrahim At-Taimi. Beliau bawakan qala Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Tidaklah aku benturkan antara ucapan dan amalanku kecuali aku khawatir kalau seandainya aku menjadi seorang pendusta. Kenapa dia ucapkan ini? Ini adalah bentuk ketawaduan seorang salafus salih, yang dimana beliau tidak mau untuk membenturkan antara apa yang beliau dakwahkan dengan lisannya dengan amalan yang menjadi rutinitas ibadahnya keseharian. Dikhawatirkan apa yang beliau ucapkan dari dakwah-dakwah tersebut itu terlampau besar dan tidak sebanding dengan amal ibadahnya keseharian. Ini kalau kita pahami bagaimana seorang salafus salih rahimahullahu ta'ala memiliki rasa dan sifat tawadhu. Tentu beliau adalah seorang ulama yang amalannya besar, tetapi di sini beliau khawatir kalau disandingkan antara apa yang beliau ucapkan dengan apa yang beliau amalkan, maka beliau khawatir menjadi seorang pendusta. Kemudian perkataan Ibnu Abi Mulaikah, ini juga seorang tabi'in yang dibawakan oleh Imam Bukhari, perkataannya di awal bab ini, beliau berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, saya telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini gurunya ya, tidak nyampai kepada Rasul gitu ya, maksudnya tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini gurunya Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in ya. Gurunya adalah semua yang pernah ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat. Dan jumlah mereka ada berapa tadi? 30. Saya telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum, semua mereka 30-30-nya itu ya, yakhafun nifaqa ala nafsihi, takut terjatuh dalam kenifakan. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail, bahwasanya keimanannya seperti keimanan malaikat Jibril dan seperti keimanan malaikat ya Mikail. Ini adalah suatu fakta yang diungkap oleh seorang tabi'in
bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa di zona nyaman. Mereka selalu khawatir, kembang kempis, ya, mereka itu selalu takut. Kalau toh ternyata mereka adalah orang-orang yang divonis oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang munafik. Maknanya apa orang munafik? Yang menzahirkan keislaman, tetapi apa yang ada di dalam hatinya tidak sesuai dan tidak selaras dengan apa yang ada pada zahir orang itu. Maka dia khawatir di sini. Para sahabat khawatir. Dan kita akan bawakan juga beberapa perkataan di antaranya Umar bin Khattab. Siapa yang meragukan keimanan Umar bin Al-Khattab? Di mana beliau adalah Amirul Mukminin. Beliau adalah orang terbaik di umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Hudzaifah. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab? Wahai Hudzaifah, asammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma minal munafiqin. Hudzaifah ibn Yaman ini terkenal dengan orang sosok yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengabarkan kepadanya informasi-informasi, nama-nama orang-orang munafikin yang ada di zaman itu. Jadi siapa saja orang munafikin yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan oleh Nabi kepada Hudzaifah. Maka disebut sahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasianya Rasulullah, itu Hudzaifah bin Yaman. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Umar bin Al-Khattab mendatangi Hudzaifah. Umar menanyakan, wahai Hudzaifah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut namaku ketika Nabi menyebutkan nama orang-orang munafikin kepadamu? Lihat, selevel, sekelas Umar bin Khattab takut untuk masuk ke dalam lingkup orang-orang munafikin. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ada sebuah kisah yang menarik antara Abu Bakar dengan Hanzalah. Hanzalah ini dikatakan bahwasanya beliau adalah min kutabi Rasulillah. Orang yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi penulis wahyu. Jadi setiap wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini kemudian Nabi perintahkan para sahabat khusus, tim khusus untuk menuliskan wahyu-wahyu itu. Dan diantaranya adalah Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu. Berkata Hanzalah, laqiyani Abu Bakrin. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq menemuiku. Ini dua orang sahabat Nabi. Satunya adalah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sedangkan satunya adalah penulis wahyu. Bertemu di jalan. Laqiyani Abu Bakrin. Abu Bakar suatu ketika menemuiku. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Ketemu, Abu Bakar tanya, bagaimana kabarmu hai Hanzalah? Seperti kita berteman, bersahabat, satu jalan ketemu, bertanya kabar, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarmu hai Hanzalah? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Hanzalah berkata, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Hanzalah telah menjadi orang munafik atau telah melakukan kenifakan. Taib Abu Bakar mendengar perkataan Hanzalah, dia berkata, Subhanallah, Maha suci Allah. Ini bentuk pengingkaran Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar tahu Hanzalah adalah orang mukmin, muwahhid muslim, bukan orang munafik. Diingkari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan perkataan Subhanallah, Maha suci Allah. Ma taqul? Apa yang sedang kamu ucapkan ini wahai Hanzalah? Apa yang sedang kamu bicarakan ini wahai Hanzalah? Qala qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'ya 'ainin. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. Kata Hanzalah radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Bakar, kenapa saya katakan tadi bahwasanya Hanzalah telah menjadi orang munafik? Kita ini wahai Abu Bakar, ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelisnya, ketika kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengingatkan kepada kita tentang surga
Nabi mengingatkan kepada kita tentang neraka. Nabi ingatkan di sana ada keindahan. Nabi ingatkan di sana ada azab. Baik. Saat-saat itu, hatta ka'anna ra'ya ainin, seakan-akan kita dapat melihat surga dan neraka. Saking baiknya penjelasan Nabi SAW dan detailnya Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya akan surga dan neraka, sampai kata Hanzalah seakan-akan kita melihat surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan kita, wahai Abu Bakar. Ini juga isyarat bahwasanya ketika mereka berada di majelis ilmu, tingkat keimanan mereka itu sangat tinggi. Ketika kita bersama Nabi, tingkat keimanan kita sangat tinggi, wahai Abu Bakar. Kemudian beliau katakan, fa idza kharajna min 'indi Rasulillah, tapi ketika kita keluar dari majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaja wal aulada wad dayati fanasina katsira. Lalu kembali kita berkumpul dengan istri-istri kita. Kita berkumpul dengan anak-anak kita. Kita kembali lagi melakukan aktivitas rutinitas harian kita kembali. Banyak hal-hal yang kita lupakan dari apa yang kita ingat dan kita rasakan ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu benar-benar merasakan kenikmatan bermajlis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak keimanannya adalah ketika bersama Nabi di majelis ilmu. Puncak keimanannya adalah ketika ditausiahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceramahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak keimanannya adalah ketika menuntut ilmu, mendengarkan ilmu dibacakan. Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda, itu puncak keimanan Hanzalah. Tapi ketika dia kembali ke rumahnya, bertemu kembali dengan pasangannya, bertemu kembali dengan anak dan rutinitas aktivitas hariannya, dengan pekerjaannya, banyak hal-hal yang dia rasakan hilang. Banyak hal-hal yang terlupakan. Tidak lagi dia ingat surga dan neraka. Ini hujah yang dikatakan oleh Hanzalah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Hanzalah katakan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq dan dia memvonis dirinya sendiri adalah orang munafik. Hujahnya itu tadi. Apa perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Qala Abu Bakrin fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, sungguh saya juga merasakan hal yang sama. Jadi seakan-akan yang tadinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini mengingkari perkataan Hanzalah ketika memvonis dirinya adalah sebagai seorang munafik. Tapi ketika disampaikan hujah oleh Hanzalah atas apa ya yang menjadi dasar Hanzalah menuduh dirinya sendiri menjadi orang munafik, diiyakan, seakan diiyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Hanzalah, saya pun merasakan apa yang kau rasakan. Memang beda iman kita ketika berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman kita ketika diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surga dan neraka. Dan ketika kita berada di luar majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh berbeda. Saya juga merasakan itu, wahai Hanzalah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Hanzalah, saya pun pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Sampai kemudian kita masuk ke dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah berkata, nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hanzalah telah menjadi orang munafik. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, wa madzak? Kenapa? Kenapa engkau ucapkan hal itu, wahai Hanzalah? Qultu ya Rasulullah, tudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'ya 'ainin fa idza kharajna min 'indika afasna al azwaja wal aulada wad dhay'ati fa nasina katsira, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersamamu, wahai Rasulullah, engkau ingatkan tentang neraka, engkau ingatkan tentang surga, seakan-akan surga dan neraka berada di depan mata kita. Tapi ketika kita keluar darimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kami kembali kepada keluarga kami, aktivitas kami, pencarian ya, mata pencarian kami, pekerjaan kami. Banyak hal-hal yang kami
rasakan itu tidak ada sebagaimana ketika kami berada bersamamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang di mana jiwaku berada di tangannya. Maknanya adalah demi Allah. In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Demi Allah wahai Hanzalah, kalau seandainya apa yang kalian rasakan ketika bersamaku di dalam majelisku, itu juga kalian rasakan, bisa kalian hadirkan keimanan dan ketakwaan itu, perasaan itu, sebagaimana kalian berada di sisiku, ya, padahal kalian sedang bersama pasangan dan anak-anak kalian, niscaya para malaikat akan turun kepada kalian dan bermusafahah dengan kalian, baik itu di atas kasur kalian maupun di jalan-jalan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti itu wahai Hanzalah. Di sini Nabi menasihatkan, bukan seperti itu wahai Hanzalah. Sa'atan fasa'atan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesaat demi sesaat. Apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Hanzalah dan Abu Bakar di situ bahwasanya keimanan seorang hamba itu dapat naik dan turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Dia tidak harus monoton melakukan ibadah itu saja. Zikir-zikir terus, gitu ya. Baca Quran terus. Ada hak-hak yang lain. Istri memiliki hak, pasangan memiliki hak, anak-anak memiliki hak, dan hak-hak yang lain yang harus dipenuhi. Maka dari itu, ketika Hanzalah menghukumi dirinya dengan suatu yang salah dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sa'atan wa sa'atan. Sesaat demi sesaat wahai Hanzalah. Sesaat engkau berada di majelis ilmu, sesaat engkau mendengarkan ilmu, sesaat engkau belajar, sesaat engkau berzikir, sesaat engkau kemudian salat, sesaat kemudian engkau kembali ke aktivitas keluargamu, sesaat kemudian kamu kembali ke pekerjaanmu, sesaat kemudian nanti engkau ibadah lagi, salat lagi, zikir lagi. Itu yang dilakukan seharusnya seorang mukmin, dan diluruskan oleh Nabi SAW akan pemahaman Hanzalah yang tidak tepat. Tapi syahidnya mana? Syahidnya pembahasan kita adalah bagaimana seorang penulis wahyu itu tidak merasa di zona hijau. Jamaah. Seorang penulis wahyu, bagaimana dia menuduh dirinya ya, telah melakukan kenifakan hanya dengan alasan yang tadi kita dengarkan. Belum lagi tadi Umar bin Khattab, dia takut terjatuh dalam kenifakan juga. Di sini Hanzalah, dan di sini juga ada siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia kan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia katakan fa wallahi inna lanal qamithla hadza, kami juga merasakan itu wahai Abu Bakar. Wahai Hanzalah. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya dengan judul yang sama. Imam Nawawi menjudulkan hadis itu. Kata Imam Nawawi di dalam penjudulan ya bab ya yang ada di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim itu ketika membawakan hadis-hadis periwayatan di dalam sahihnya tidak memberikan judul. Nah sekarang yang ada di buku-buku sekarang, di cetakan-cetakan sekarang itu adalah judul yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi kepada ya semua hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di Imam Muslim di dalam sahihnya. Untuk bab ini Imam Nawawi katakan babu makhafatil mu'mini min ayyahbata amaluhu. Sama dengan yang tadi. Bab ketakutan seorang mukmin akan lenyap amalannya. Dibawakan oleh Imam Muslim hadis ini juga sama di dalam Kitabul Iman. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini semua berkaitan dengan iman. Hanya saja perbedaannya di sini Imam Muslim rahmatullahi alaihi membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibni Malik. Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Annahu lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini. Ayat apa itu? Surat Al-Hujurat, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan para sahabat untuk beradab dengan Nabi SAW. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jadi ketika berkomunikasi dengan Rasulullah SAW, jangan kalian angkat suara kalian di depan Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qawli, janganlah kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi SAW sebagaimana kerasnya suara kalian antara sebagian yang lain atau dengan sebagian yang lain. Jadi biasa ya di padang pasir itu, karena memang terbuka, terhampap seperti itu, akhirnya ya bawaan atau watak orang-orang yang di Arab itu suaranya itu besar. Ya, mereka saling berteriak antara satu dengan yang lain, memanggil antara satu dengan yang lain. Berkomunikasi pun suaranya lantang. Dan ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan kalian berkomunikasi seperti itu dengan Nabi SAW. Boleh sesama kalian saling mengangkat suara, tapi kalau sama Nabi tidak boleh, kata Allah. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena nanti kalau kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi SAW, amalan-amalan kalian nanti bisa terhapus, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat. Nanti kalau kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi SAW, amalan kalian nanti bisa terhapus. Dan ini syahidnya. Bagaimana seseorang itu bisa kehilangan amalannya. Dia sudah beramal soleh nih jamaah ya teman-teman. Dia sudah beramal soleh. Sholatnya rutin gitu ya. Ibadahnya, zikirnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, birrul walidaynya, berbuat baik kepada tetangga, kepada teman dan semuanya. Orang saleh, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya amalan ibadah tersebut. Tapi dari sekian banyaknya amalan yang telah dikumpulkan, ada potensi kebocoran. Kalau seandainya amalan-amalan itu bocor, maka amalan itu akan hilang dan lenyap darinya. Dia tidak akan mendapati amalan itu ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ketika di persidangan itu, yang dia seharusnya bisa menyelamatkan dirinya dengan amalan saleh, tapi dia tidak dapati itu amalan-amalan itu. Kenapa? Karena amalannya lenyap. Dan lenyapnya suatu amalan dari seorang mukmin itu tidak butuh izinnya. Bisa saja amalan itu lenyap, bisa saja amalan itu pergi, bisa saja amalan itu hangus tanpa dia sadari. Makanya amalan-amalan yang membuat suatu pahala, ibadah, amal soleh itu hilang banyak. Di antaranya adalah hasad, takjub dengan diri. Di antaranya adalah riya. Di antaranya adalah kesyirikan, kekufuran. Jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kekufuran. Itu otomatis amalan yang dia kumpulkan, maka dia ya tidak akan mendapati amalan itu. Hilang, benar-benar hilang. Ibarat kita sudah ya kerja ya di sini, kita kumpulkan. Ya, misal sebulan kita tabungkan uang gaji kita 10 juta setiap bulan. Setelah 5 tahun bekerja, apa yang sudah kita kumpulkan selama 5 tahun, selama 10 tahun itu hilang, hangus begitu saja. Itu ibarat dengan apa? Ibarat yang orang melakukan amalan kebaikan, tapi dia tidak bisa menjaga kebocoran amalan itu sehingga dia kehilangan semuanya. Maka Allah sebutkan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hilang amalan kalian, lenyap amal ibadah kalian, lenyap pahala kalian, sedangkan kalian tidak merasa, tidak menyadarinya.
Jadi benar kalau memang ada para ulama yang mengatakan ada kekufuran tanpa disadari. Gitu ya. Orang itu bisa jatuh dalam kekufuran walaupun dia tidak sadar. Orang bisa jatuh dalam kesyirikan, dia tidak sadar. Makanya itulah butuhnya kita untuk terus berada di majelis ilmu. Butuhnya kita untuk selalu diingatkan. Butuhnya kita untuk selalu mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi SAW. Karena hanya dengan itu kita bisa mengontrol nih iman kita. Jika berada di majelis ilmu kita bisa mengupgrade apa yang harus saya lakukan untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga keimanan saya? Apa yang harus saya hindari dari kesyirikan-kesyirikan yang ada di zaman ini? Hanya dengan ilmu, jamaah. Baik. Allah Azza wa Jalla mengingatkan para sahabat, janganlah kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi sebagaimana antara kalian satu dengan yang lain saling mengangkat suara. Karena itu bisa menyebabkan amalan kalian hilang sedangkan kalian tidak menyadarinya. Kemudian Allah dalam ayat berikutnya berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beradab, bertata kerama, berakhlak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak angkat suaranya, dia rendahkan suaranya. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu adalah orang yang telah diuji oleh Allah hati mereka. Allah telah uji hati mereka itu. Untuk ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari luar rumahmu. Ini khitabnya adalah Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang memanggil namamu dari luar rumahmu, ya, datang ke rumah Nabi, dan ketok-ketok langsung, ya Muhammad, seperti itu, ya, panggil, wahai Muhammad, gitu. Yunadunaka min wara'il hujurat. Kata Allah Azza wa Jalla, aktsaruhum la yaqilun. Mayoritas mereka adalah tidak berakal. Mayoritas mereka tidak paham, tidak mengerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sekiranya mereka mau sedikit saja bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, maka itu jauh lebih baik dibandingkan mereka harus memanggil namamu dari luar rumah. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Ketika turun ayat-ayat ini jamaah, kata Anas ibn Malik, lamma nazalat hadhil ayat, ketika ayat-ayat itu turun, jalasa Thabit bin Qais fi baitihi. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ini adalah seorang sahabat Ansar yang menjadi penyambung lidah, jubir. Jadi apa yang diinginkan oleh kalangan Ansar, biasanya mereka berdiskusi, bermusyawarah, dan yang menyampaikan poin-poin yang apa saja yang mereka inginkan itu adalah ini, Thabit ibn Qais. Dan beliau adalah orang yang memiliki suara yang lantang. Thabit ibn Qais adalah seorang sahabat yang memiliki suara yang lantang. Kalau bicara itu lantang suaranya, keras, tegas. Kata Anas bin Malik, ketika ayat-ayat itu turun, larangan untuk mengangkat suara di hadapan Nabi SAW, Thabit bin Qais ini menetap di rumahnya, tidak mau keluar. Lalu dia katakan, ana min ahlin nar. Saya adalah orang yang bakal masuk neraka. Saya ini penduduk neraka, katanya. Wahtabasa anin Nabi. Keluar dari rumahnya,
Dia tidak mau keluar dari rumahnya, berdiam diri di rumah, tidak mau keluar menemui Nabi SAW. Saking sedihnya. Ihtabasa 'anil Nabi. Siapa orang yang beriman? Tidak mau keluar dari rumahnya, diam saja di rumahnya. Menangis, sedih. Fasa'ala Nabi SAW Sa'ad ibn Mu'adz. Maka Nabi SAW di antara kebiasaan Nabi, ya, itu adalah melihat para sahabat dan mengabsen mereka. Walaupun tidak disebutin nama-namanya satu-satu, tapi Nabi hafal. Siapa nih yang zuhur ini tidak datang ke masjid? Siapa yang kemudian asar ini tidak hadir sholat berjamaah di masjid? Ini juga di antara hikmah disyariatkannya sholat di masjid adalah poin ini. Nabi SAW melihat para sahabatnya yang tidak terlihat oleh Nabi SAW. Nabi akan cari dan bertanya kenapa dia tidak datang. Ini pentingnya seorang guru juga, ya, untuk memperhatikan kondisi murid-muridnya. Jadi para sahabat itu kenapa mereka sangat sukses mendapatkan tarbiyah dari Nabi SAW, karena memang gurunya sangat perhatian dengan mereka. Ketika mereka ada yang gaib, ada yang absen, tidak datang, ya, maka mereka akan ditanya, kemana si fulan? Kenapa dia tidak datang? Kalau dikatakan, oh ya Rasulullah, si fulan sakit, maka setelah salat Nabi langsung ke rumahnya, Nabi jenguk. Ya, langsung Nabi jenguk. Ketika itu juga, ya, apa yang Nabi SAW miliki, Nabi akan berikan kepada dia. Sangat dermawan sekali Nabi SAW. Jadi para sahabat Nabi SAW, di balik kesuksesan mereka itu ada seorang Nabi SAW sangat memperhatikan mereka. Baik, ketika Thabit bin Qais ini tidak terlihat oleh Nabi SAW, Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tetangganya. Tetangga dari Thabit bin Qais. Nabi berkata, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, wahai bapaknya Amr. Ini juga merupakan suatu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, adalah memanggil dengan nama kunyah. Jadi kalau misalnya seorang memiliki punya anak Abdullah, maka kunyahnya adalah Abu Abdillah, bapaknya Abdullah gitu ya. Seorang memiliki anak namanya Yahya, maka kunyahnya adalah Abu Yahya, bapaknya Yahya. Di sini Thabit bin Qais berkunyah dengan Abu Amr, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz berkunyah dengan Abu Amr. Nabi bertanya, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, maksudnya Sa'ad bin Mu'adz, ma sya'nu Thabit? Ada apa gerangan dengan Thabit? Kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia tidak datang? Ashtaka? Apakah Thabit sedang sakit? Qala Sa'dun. Berkata Sa'ad bin Mu'adz, innahu lajari wa ma alimtu lahu bisyakwa. Wahai Rasulullah, memang aku adalah tetangga dari Thabit bin Qais. Tapi aku tidak tahu kalau seandainya dia sakit. Ya, aku tidak pernah mendengar kabar bahwa dia sedang sakit. Selama ini tidak pernah datang kepadaku informasi bahwa dia sedang sakit. Jadi ini pengingkaran dari siapa? Dari Sa'ad bin Mu'adz. Yang saya tahu dia tidak sakit karena tidak ada informasi sampai kepadaku. Bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan saling berkaitan. Dan seperti kita, tetangga sebelah, ya, mau sakit, mau meninggal dunia, mau masuk rumah sakit, tidak ada yang tahu. Tapi para sahabat ketika itu sangat erat kehidupan mereka. Di antara tetangga itu saling mengetahui kondisi satu dengan yang lain, saling menjaga. Maka di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, di antara dosa besar yang disandingkan oleh Nabi dengan kesyirikan, dosa uququl walidain, durhaka dengan kepada kedua orang tua, adalah antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan, ya, istri tetanggamu. Dan ini adalah dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena memang kondisinya
Di zaman Nabi SAW, para sahabat itu antara satu dengan yang lain, sesama tetangga itu saling menjaga. Kalau seandainya suaminya ini pergi, ya, musafir atau berjihad, maka yang di situ menjaga yang lain. Ditanya, kemana Thabit ibn Qais? Apakah dia sedang sakit? Kata Sa'ad ibn Mu'adz, saya ini adalah tetangganya wahai Rasulullah dan saya tidak tahu kalau dia sakit. Setahu saya dia baik-baik saja. Setahu saya dia sehat-sehat saja. Fatahu Sa'dun, lalu kemudian setelah majelis itu selesai, Sa'ad kembali ke rumahnya dan dia datangi Thabit ibn Qais. Fadzakara lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Thabit, ya, diceritakanlah oleh Sa'ad ibn Mu'adz apa saja tadi yang terjadi di masjid. Ya. Apa saja disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Tadi Rasulullah mencari dirimu wahai Thabit. Tanya engkau kemana, kau nggak datang? Ya, apakah engkau sedang sakit? Baik. Kemudian apa kata Thabit ibn Qais? Unzilat hadhil ayah. Telah diturunkan sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Janganlah kalian berbicara dengan Nabi SAW dengan suara yang keras sebagaimana antara kalian saling berbicara. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, karena nanti amalan kalian akan hilang dan kalian tidak menyadari itu. Turun ayat ini kata Thabit ibn Qais. Walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian sudah tahu. Kalian ini masih para sahabat. Kalian sudah tahu wahai para sahabat Rasul, bahwasanya aku ini adalah orang yang paling keras suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahlin nar. Oleh karena itu aku adalah penduduk neraka. Begitu mudahnya dia menuduh dirinya. Ya, begitu mudahnya dia memvonis dirinya. Sebagaimana tadi kekhawatiran yang ada pada Umar bin Al-Khattab, kekhawatiran yang ada pada Hanzalah, kekhawatiran yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, ada juga pada Thabit ibn Qais. Maka tidak salah ketika tadi athar seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah dibawakan oleh Imam Bukhari, dia katakan adraktu 30 ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi, semuanya takut nifak. Semuanya takut kalau mereka adalah orang munafik. Benar. Karena turun ayat itu, saya melihat diri saya ini adalah penduduk neraka. Begitu mudahnya dia, ya, menuduh dirinya sendiri. Kalau kita kebalikan sekarang jamaah, ya, kalau kita ini mudah sekali untuk memvonis orang lain, ya, mudah sekali untuk menghakimi orang lain, mudah sekali, ya, untuk melakukan hal-hal itu. Tapi kalau diri kita sulit, ya, kita menghakimi diri kita sulit, berat. Kita memvonis diri kita sendiri sulit dan berat. Tapi kesalahan orang lain begitu mudahnya kita untuk salah-salahkan, ya. Begitu besar terlihat jelas, sedangkan kesalahan pribadi tidak terlihat jelas. Para sahabat radhiyallahu ta'ala tidak seperti itu. Mereka berhusnudzan kepada orang lain dan mereka, ya, menaruh vonis terbesar itu kepada diri mereka sendiri. Dia katakan apa? Ana min ahlin nar. Saya ini penduduk neraka. Fadzakara dzalika Sa'dun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad ibn Mu'adz menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah, ya, ngobrol sama Thabit ibn Qais, disampaikanlah apa hasil pembicaraan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda setelah mendengar penjelasan dari Thabit yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bal huwa min ahlil jannah. Dia bukan penduduk neraka, bahkan dia adalah penduduk surga. Dia adalah penduduk surga. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu taala berkata, "Fakunna narahu yamshi baina adhhurina rajulun min ahlil jannah." Sampai-sampai kita nih, kata para sahabat, kita ini melihat
ada seseorang dari penduduk surga yang berjalan di antara kita. Jadi orang yang masih hidup di dunia, tapi sudah divonis oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Bagaimana ciri penduduk surga? Mudah sekali memberikan vonis kesalahan kepada dirinya. Tidak merasa di zona hijau, tidak merasa nyaman dengan, tidak merasa tenang-tenang saja, baik-baik saja dengan keimanannya, dengan amalannya. Maka seseorang itu selalu merasa khawatir. Jangan-jangan saya ini orang munafik. Jangan-jangan amalan saya nggak diterima. Jangan-jangan, itu bukan keraguan, tapi itu kita hadirkan perasaan itu agar kita lebih perhatian dengan urusan agama kita. Kita hadirkan perasaan itu bukan untuk membuat kita akhirnya down, tidak. Kita hadirkan perasaan itu untuk kehati-hatian diri kita dan menjadikan diri kita lebih bersemangat untuk beribadah, beriman, bertakwa. Baik, kemudian berkata Ibnu Abi Mulaikah tadi, saya telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW, seluruh dari mereka takut kenifakan pada diri mereka sendiri. Ma minhum ahadun yaqul, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya keimanan saya ini sama dengan keimanan Jibril. Keimanan saya ini sama dengan keimanan Mikail, tidak ada. Semuanya takut akan kenifakan. Kemudian Imam Bukhari membawakan athar yang ketiga. Wa yudhkaru 'anil Hasan, dan disebutkan, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma khafahu illa mu'minun, wala aminahu illa munafiqun." Nifaq itu, kemunafikan ini, tidak ada yang merasa aman darinya kecuali dia adalah munafik tulen. Lihat perkataan ini. Coba kita rasakan. Kata Al-Hasan Al-Basri, tidak ada yang merasa aman dari kenifakan kecuali dia adalah orang munafik tulen. Wa ma khafahu, ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Tidak ada yang merasa aman dari kenifakan kecuali dia adalah munafik yang tulen, dan tidak ada yang takut akan kenifakan, khawatir akan kenifakan kecuali dia adalah orang mukmin. Jadi di sini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah azza wa jalla, ciri dan sifat orang yang beriman itu adalah orang yang selalu khawatir dia termasuk dari golongan munafikin. Kekhawatiran, ketakutan. Maka pilar ubudiyah itu, 3 pilar ubudiyah itu apa? Al-khauf, takut, gitu kan? Mahabbah, cinta. 3, roja, pengharapan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ketakutan dari Allah Azza wa Jalla. Harus ada. 3 pilar ubudiyah yang disebutkan oleh para ulama itu. Dia katakan kalau seandainya seseorang itu merasa nyaman, masa tenang-tenang saja, aman-aman saja, akan keimanannya, akan amalan salehnya, itu munafik, kata Al-Hasan Al-Basri. Karena orang yang mukmin, dia tidak akan pernah merasa aman dengan keimanannya. Dan ini tadi sudah kita buktikan dengan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum dari kisah Thabit ibn Qais, Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhum. Mungkin ini yang dapat kita bahas di pertemuan kali ini. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan, kita akan bahas berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.